tak berteguran, saling buka cemberut, ya, saling membenci dan sebagainya, itu terus berdosa, berzina tetangga atau bergaul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sampai seperti itu larangan orang yang merusak tatanan silaturahim. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa it'amut ta'am. Ya, ini ada kesenangannya itu it'amut ta'am, menjamu makan kepada orang-orang yang memang menurut dia cocok. Kalau sebaya, semasa, seperti satu profesional atau satu status sosial yang sama, itu saling menghormati, saling memuliakan. Tahabbu, saling memberi hadiahlah kamu, maka kamu akan mendapatkan kasih sayang lebih baik. Nah, ibu yang bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran berbicara tentang siapa sebenarnya orang yang punya hobi mengasih makan ini. Ya, ada saya pernah ke pesantrennya Syekh Maimun Zubair, ya, yang ada di Sarang Rembang. Itu nama pesantrennya Al-Manar. Waktu itu kami ada halqah ulama-ulama Sayyidul Sumatera Utara, masih muda lah, kira-kira tahun-tahun 2000 berapa, 2012 atau ya. Jadi pesantren itu soal nggak ada pagar ya, nggak ada pagar. Kalau kita pesantren kan perlu pagar ya, kayak kambing jangan masuk gitu, nggak ada pagar. Ya, letak pesantren itu 1,5 kilometer di bibir laut, di pinggir laut Jawa itu, ya, Seram Banten itu. Jadi airnya tidak asin airnya, dekat, payah pun tidak. Salah satunya saya tanya, ya, tanya kenapa dulu ulama-ulama yang mendirikan pesantren ini sebelum Jawa merdeka, itulah salah satu doanya bahwa karamahnya itu menawarkan air laut menjadi tidak asin. Sampai hari ini Pak, saya belum menyaksikan 1,5 kilometer air tidak payah, enak airnya seperti air pump itu. Karena karamah dan kemuliaan para ulama-ulama mendirikan pesantren itu. Apa yang saya lihat Pak, ada tradisi di kalangan pesantren atau kalangan masyarakat orang Jawa yang sudah awam. Kalau tamu datang Pak, itu diajak makan. Apa yang dimasak pada hari itu diajak makan. Walaupun tinggal sedikit. Subhanallah. Ajaran-ajaran para kiai-kiai ulama-ulama dulu. Itu kita kan nggak apa, ada setengah jam kan keluar ya Pak. Baru nyindir, agak jauh ke sini. Mau beli apa Bang? Beli rokok? Bukan, beli aqua. Iya Bang, bentar Bang, belum dimasak air boleh ya kan? Beda tradisi. Jadi di sana itu kita diajak makan. Maka saya buktikan pada waktu Syekh Maimun Zubair itu kedatangan tamu, ya, ada Polda dan Wakil Presiden mau datang ke situ, ya, duduk di bawah semua. Dia duduk di atas kursi seperti itu. Kiai Maimun Zubair almarhum. Ya. Lalu dengan tangannya diangkat makan itu, ada sate waktu itu ya, bagi. Biar kami malim tidak saya, ini kan tamu saya, diangkatnya semua, ya. Belum bicara apa-apa, udah makan duluan, betul. Jadi it'amut ta'am, ada orang yang hobinya itu adalah menjamu orang lain. Ayat Al-Quran menyebutkan wa it'amut ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Ya. Innama yut'imukum liwajhillah la nuridukum jazaa'an wa la syukuran inna nakhafu rabbuna yauman abusan qamtarih. Ada orang yang memang senang dia menjamu makan. Belum bercerita apa, makan dulu. Ini kan nasi, pokoknya apa yang masak dimakanlah. Setelah jangan nggak makan, aku tak suka nggak makan ya apa saja. Terasa nikmat dengan bercanda dan segala macam. Bisa makan baru sampai cerita. Jadi ada orang it'amut ta'am kepada 3 golongan. Siapa itu? Yatiman, anak-anak yatim. Ya. Wa miskinan, orang-orang mustadafin, orang-orang miskin. Ya. Wa asiran, dan orang-orang yang sangat terdesak dengan kebutuhannya. 3 golongan ini jamunya Pak. Mungkin dijamu tidak dengan nasi kotaknya, nasi bungkusnya, tidak. Boleh jadi dengan uang atau infak dan lain sebagainya untuk mengenyangkan seseorang. Ya. Nah, ini tidaklah artinya membanggakan ya, dan tidak menjadi dosa ya, dan menjadi keikhlasan. Saya kalau ya kan namanya kita beli nasi bungkus kepingin Pak ya, sekali beli nasi bungkus. Ada nampak di situ mungkin tukang becak dayu Pak. Kalau becak mesin sih dah, ya, dia ada tenaganya, becak dayu.
Di depan Greenasi itu saya pesan, Bang, saya bayarkan 1 bungkus, kasih untuk beca itu ya Bang. Iya Pak, ya Pak, ya Pak, pulang saya. Ya kan? Rasanya dia bagaimana menarik beca usia seperti itu mencari nafkah. Ada rasa berapa sebungkus 15.000, 18.000, tapi kita relakan itu untuk dia. Kebetulan itu sekali itu atau di lain tempat, silakan. Lepas tanggung jawab kita terhadap apa? Kaulan sadidah yang terjemahkan dengan menjamu orang-orang miskin. Ya. Wa amatu amala hubbihim, jadi kesenangannya ya miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Innama yut'imukum liwajillah. Aku memberi makan itu, menjamu mereka itu berharap dengan ridha Allah, liwajillah. La nuridukum jazaa'an wa la syukura. Enggak kuharap ada balasan dari orang yang memberi, apalagi ucapan terima kasih. Ditunggu-tunggu, udah dikasih, udah terima kasih, kau kemana ya? Enggak perlu itu. Itulah hebatnya. Kenapa? Inna nahamu Rabbuna yawman abusan kamtair. Nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar, ada orang-orang yang tunduk kepalanya merasa takut, wajahnya gemetar, tubuhnya gemetar, ketakutan. Inna nahamu yawman abusan kamtair. Orang-orang seperti itu tidak mengamalkan penyebaran makna kaulan sadidah dengan fasilitas rezeki yang diberi Allah untuk berbagi bersama, tapi orang-orang yang melakukan itu membantu meringankan beban orang-orang yang miskin itu, dia kepalanya tegak dan dia berharap dalam suasana kehidupan yang aman nanti di akhirat, gara-gara hanya memberi sesuatu kebutuhan orang-orang yang ingin mendapatkan melepaskan haus dan dahaga. Kemarin saya baca di koran Pak, PT Gudang Garam yang di Kediri, 30.000 orang PHK. Allah Akbar. 30.000 pegawai di PHK. Itu kalau anaknya 2, suami istri kalian 4, berapa itu Pak? Tak bisa lagi untuk mencari kehidupan. Jadi jangan heran kadang-kadang banyaknya kejahatan. Rupanya setelah ditelusuri, rokok itu harga 35.000 Pak. Pajaknya 22.200 1 bungkus. Masya Allah, pilot Pak tutup. Itu Pak bisa terpakai. Kenapa? Karena kebijakan pemerintahannya luar biasa. Pajak yang diminta sama perusahaan di 22.200 dijual 35.000 lah untuk pegawai secara operasional. Pilot gak cukup. Kebayang kita itu berapa ratus ribu satu pabrik rokok saja, orang jatuh miskin. Ya kan? Orang jatuh miskin. Kenapa? Ya salah urus negaranya, begitulah kondisinya. Wa ibu hadirin Allah, wa ta'am ala hubbihi. Nah, berikutnya apa? Wa hafizil lisan, masuk dalam kajian orang-orang yang memelihara lisannya, lidah, dipelihara dengan menjaga kata-kata yang baik. Ya. Kemudian apalagi kata Rasulullah SAW, selain orang yang melihara itu adalah orang-orang yang kata Rasulullah SAW, wassaimu Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa Ramadan. Itu kan puasa itu tidak hanya dengan nahan lapar, tapi juga nahan lisan yang tak bermanfaat. Baru yang terakhir yang keenam, wa qiyamul lail wa nasuniyah tadkhulul jannata bisa. Di tengah malam orang lelap tidur nyenyak dengan berbagai mimpinya, dia bangun tengah malam lewat jam 12 malam ke atas, sujud dan dia bermohon kepada Allah, mengadukan semua problema kehidupannya dan berharap Allah mendatangkan berkah, rahmat dan ridhonya dalam kehidupan baik dirinya,